Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 23. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Jelita dari kedokteran. Saya Adan dari kedokteran. Saya Novia dari kedokteran. Saya Amanda dari farmasi. Saya Salsa dari farmasi. Saya Jenny dari farmasi. Saya Nabila dari farmasi. Saya Najwa dari farmasi. Saya Paula dari farmasi. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan terkait apa itu COVID-19, mulai dari definisi, etiologi, hingga tata laksana pengobatan. Selamat menyaksikan. Coronavirus berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dan famili Coronaviridae. Terdapat 4 klasifikasi umum dari subfamili Orthocoronavirinae ini. Ada alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan juga delta coronavirus. Nah, dua wabah pneumonia akhir-akhir ini disebabkan oleh beta coronavirus yang menyebabkan severe acute respiratory syndrome atau SARS dan juga Middle East respiratory syndrome atau MERS. Mulai Desember 2019 kemarin, sejumlah pasien dengan pneumonia yang etiologinya tidak diketahui muncul di Wuhan, Hubei, China. Nah, berdasarkan pengurutan genomnya, pneumonia ini dinamakan dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, COVID-19 itu sendiri disebabkan oleh novel coronavirus, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang sebelumnya dikenal dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Selanjutnya, untuk etiologi COVID-19 sendiri dimulai dari analisis dengan virus secara lengkap yang menunjukkan bahwa virus ini memiliki kesamaan urutan sebanyak 88% dengan dua jenis virus corona mirip SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang kerap kita sebut sebagai sindrom pernapasan akut berat. Nah, SARS sendiri merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang dapat menyebabkan gejala berat, contohnya seperti pneumonia. SARS sendiri berasal dari kelelawar, tetapi lebih jauh kaitannya dengan SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau virus corona penyebab SARS, yang dimana ini merupakan virus corona spesifik penyebab SARS, seperti itu. Kemudian, maka dari itu, virus ini sementara disebut sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, yang dimana merupakan penyebab COVID-19 yang menjadi pandemi global sejak akhir 2019 ini. Berdasarkan data terkini, kelelawar diyakini sebagai inang awal bagi COVID-19 yang akan menyebar ke manusia melalui tergiling atau hewan liar lain yang dikeluarkan melalui pasar hewan liar di Huanan, China, yang kemudian akan menyebar luas melalui transmisi antar manusia. Untuk patogenesis COVID-19 sendiri dimulai ketika SARS-CoV-2 yang menginfeksi manusia melalui protein S yang berikatan dengan angiotensin converting enzyme 2 pada sel tubuh manusia, terutama pada sel yang melapisi alveoli di saluran pernapasan. SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menginfeksi sel mukosa dan akan menyebar ke sel epitel alveoli. Spike protein atau protein S dari SARS-CoV-2 akan berikatan dengan angiotensin converting enzyme 2 reseptor dari sel mukosa ataupun sel epitel alveoli. Setelah berinteraksi dengan sel, nantinya sel tersebut akan berikatan dan bereplikasi membentuk varian yang baru. Nah, proses tersebut mirip dengan SARS-CoV. Nah, untuk tingkat keparahan COVID-19 sendiri ini dipengaruhi oleh interaksi virus dan juga respon imun tubuh tiap individu masing-masing. Virus COVID-19 pertama menyebar dari orang ke orang melalui transmisi droplet pernapasan. Nah, kondisi ini terjadi ketika seseorang berada dekat dengan individu yang sedang batuk ataupun bersin. Nah, transmisi juga dapat ditularkan melalui benda-benda atau fluid yang digunakan oleh penderita, contohnya seperti berbagi tempat tidur ataupun berbagi peralatan makan, serta lain-lain. Sejauh ini, belum dilaporkan adanya kasus COVID yang menular melalui transmisi udara atau airborne. Nah, terkecuali dalam stasiun manusia itu prosedur yang menghasilkan aerosol pada
undangan tersebut. Pada umumnya, periode inkubasi dari COVID-19 adalah 14 hari setelah paparan, dan di sebagian kasus terjadi 4-5 hari setelah paparan. Periode rata-rata inkubasi dari SARS-CoV-2 sedikit lebih singkat, dengan gejala awal muncul biasanya 3 hari setelah paparan. Pada pasien dengan gejala, umumnya akan memunculkan gejala pernapasan ringan seperti hidung tersumbat dan juga bersin-bersin. Gejala lain seperti demam, sakit kepala, batuk, mialgia, sakit tenggorokan itu juga dapat muncul pada pasien tersebut. Namun terdapat 2 gejala khas pada COVID-19 ini. Yang pertama yaitu pasien akan mengalami penurunan pada indera penciumannya, jadi akan sulit membau, dan juga akan ada penurunan pada indera pengecapan sehingga sulit dalam merasakan rasa. Baik, jadi kriteria diagnosis untuk COVID-19 itu untuk pasien yang sudah memiliki tanda-tanda gejala COVID-19 disarankan untuk melanjutkan tes dengan NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test, yang dimana itu menguji apakah ada RNA dari virus coronavirus tersebut, dan juga ada pengetesan lain berupa PCR test, lalu antibody, dan juga antigen test. Nah, namun COVID-19 ini tidak terlalu perlu dikhawatirkan jika pasien yang menderita COVID-19 itu tidak memiliki penyakit-penyakit komorbid dan juga tidak masuk ke dalam faktor risiko. Nah, apa aja sih faktor-faktor risiko pada COVID-19? Yaitu pertama, pasien dengan immunocompromised, yang dimana imun pasien tersebut itu melemah. Lalu selanjutnya itu ada pasien dengan penyakit komorbid yang sudah memiliki penyakit-penyakit lain sebelumnya yang nanti dapat diperparah karena adanya infeksi tambahan dari COVID-19. Lalu selanjutnya itu ada pasien dengan diabetes. Menurut buku diagnosis dan tata laksana COVID-19 yang ada di Indonesia, yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia pada tahun 2020, tata laksana pengobatan COVID-19 dibagi menjadi orang tanpa gejala, orang dengan gejala ringan, sedang, dan juga berat. Untuk orang tanpa gejala, dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan dipantau oleh fasilitas kesehatan tingkat primer atau yang biasa disebut FKTP. Ketika diisolasi, dapat mengonsumsi vitamin untuk menambah imunitas, di antaranya C, B, E, dan zinc. Untuk orang dengan gejala ringan, pilihan terapi untuk orang dengan gejala ringan diantaranya dapat diperhatikan obat-obatnya. Kemudian untuk orang dengan gejala sedang ada terapi profilaksis, kemudian ada terapi simptomatik. Untuk orang dengan gejala berat meliputi terapi kuratif, terapi simptomatik, dan juga terapi empiris. Mengenai obat COVID-19 yaitu lopinavir dengan gejala sedang, berat, atau kritis dengan dosis 400 mg per 100 mg per oral setiap 12 jam selama 10 hari. Untuk tablet lopinavir sendiri diberikan tanpa bersamaan makan dan jangan dihancurkan. Untuk efek samping dari lopinavir sendiri yaitu intoleransi gastrointestinal, mual, diare, dan muntah. Remdesivir, dosis dan aturan pakai, gejala sedang, pada hari pertama 200 ml, pada hari kedua dilanjutkan 100 mg setiap 24 jam, infus intravena. Pada gejala berat atau kritis, pada hari pertama 200 mg Ivedrip per 3 jam, dilanjutkan pada hari kedua 100 mg Ivedrip per 3 jam, selama 9-13 hari. Pengaturan dosisnya tidak direkomendasikan pada GVR kurang dari 30 ml per menit. Untuk efek sampingnya, injuri ginjal, kenaikan enzim transminase. Remdesivir menjadi salah satu terapi yang paling menjanjikan melawan COVID-19 hingga saat ini. Remdesivir bukan vaksin sehingga tidak bisa mencegah infeksi. Namun obat bekerja dengan menyerang virus setelah ia menyebar ke dalam tubuh. Berikut ini gambaran bagaimana virus COVID-19 menyebar di tubuh manusia dan bagaimana remdesivir menghentikan proses itu. Pertama, virus memasuki sel. Virus tidak dapat berkembang biak tanpa menggunakan mesin pembuat protein sel. Pertama-tama, mereka perlu masuk ke dalam sel yang sehat. Virus COVID memiliki cangkang protein runcing yang memungkinkan mengikat sel. Kedua, virus melepaskan kode genetik. Virus menyatu dengan sel dan melepaskan untaian RNA. Seperti cetak biru RNA adalah rangkaian kode genetik yang memiliki instruksi untuk membuat salinan persis virus. Ketiga, kode genetik diubah menjadi protein.
Partikel kecil dalam sel inang yang disebut ribosom dilengkapi untuk membaca materi genetik. Ketika RNA virus melewati ribosom menghasilkan protein virus. Keempat, protein membuat salinan. Protein virus diperlukan untuk membuat salinan. RNA virus serta bagian lain dari virus seperti paku dan membran luar. Karena lebih banyak protein dan untaian RNA dibuat, mereka berkembang biak, membuat lebih banyak salinan secara eksponensial yang mengisi sel. Kelima, berkumpul. Bagian virus menggunakan mekanisme dalam sel inang untuk bersatu, membentuk virus lengkap saat sudah terkumpul sepenuhnya. Virus dapat keluar dari sel untuk mencari sel sehat lainnya, dan memulai prosesnya lagi. Keenam, remdesivir memblokir replikasi. Remdesivir meniru bagian dari RNA virus. Selama proses penyalinan, ia memasukkan dirinya ke dalam untai RNA. Ketika dipasang, obat tersebut mencegah penyalinan lebih lanjut, meninggalkan untaian RNA tidak lengkap, dan tidak dapat menghasilkan bagian virus yang kritis. Terakhir, virus melambat. Terhambat oleh obat tertentu, seluruh proses replikasi menjadi lambat. Ini berarti lebih sedikit virus yang berkumpul, virus yang rusak dengan RNA parsial tidak dapat Menurut WHO, pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 meliputi yang pertama adalah menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga adalah tidak menyentuh mulut, hidung, mata menggunakan tangan yang kemungkinan terkontaminasi oleh virus. Yang keempat adalah menjaga jarak dengan orang lain. Dan yang kelima adalah menghindari keramaian. Menurut Baitur Rahmah Medical Journal, komplikasi utama pada pasien COVID-19 salah satunya dapat mengancam jiwa, yaitu Acute Respiratory Distress Syndrome. Komplikasi lain yang telah didapatkan yaitu gangguan ginjal akut, disfungsi hati, pneumotoraks. Komplikasi lain yang telah dilaporkan yaitu shock sepsis, koagulasi intravaskuler diseminata, dan rhabdomyolysis. 1. Baik, demikian penjelasan kami terkait COVID-19. Semoga teman-teman semua yang menonton bisa mengambil hikmah dan manfaat dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.